Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, terima kasih ya yang sudah selalu ikut serta menyimak channel Qalbun Salim ini. Mudah-mudahan kalian semuanya salam kenal dari saya. Saya nama Hajah Laila. Saya berdomisili di daerah Tasikmalaya, Jawa Barat. Mudah-mudahan perkenalan kita di YouTube ini menjadikan wasilah kita berkumpul kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selamat dan kita masuk surga kelak di akhirat, yaitu surga Firdaus. Sahabat-sahabatku yang beriman dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di dunia ini sementara ya sahabat-sahabatku, di dunia ini tempatnya beramal. Nah, amal sekecil zarah pun itu diperhitungkan dan kesalahan sekecil zarah pun itu diperhitungkan. Nah, makanya kita semuanya tentunya Allah sudah memberikan petunjuk hidup kita untuk selamat dunia akhirat itu, yaitu ada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, itu Al-Quran adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya hidup kita itu selamat. Dan Al-Hadis juga adalah tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya hidup kita menjadi terarah. Nah, sahabat-sahabatku semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di dunia ini ada jatahnya ya sahabat-sahabatku. Ada yang kalau umat Nabi itu 63 tahun, dan masa dewasanya yaitu ketika kita akil balik itu sudah diperhitungkan amal. Nah, semestinya kita sebelum menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk kita introspeksi diri kita selama hidup di dunia ini. Benarkah kita sudah menjadi orang yang beriman, dan selama di dunia ini kita menjadi orang yang takwa di hadapan Allah. Semuanya kita yang akan menintrospeksi diri kita sendiri ya. Karena setan tidak lat-latnya menggoda manusia. Dimanapun, sampai ajal kita dijemput juga, setan selalu akan menggoda kita. Karena setan akan datang dari depan, dari samping, dari belakang, setan akan menggoda kita ya. Itu di dalam Al-Quran. Makanya setan itu diijabah doanya, minta kepada Allah dulu, minta ditangguhkan, jangan dulu dimusnahkan ya. Jadi setan sampai sekarang tidak ada yang mati ya sahabat-sahabatku, setan masih hidup untuk tugasnya pengen menggoda keturunan Adam ya. Jadi semuanya ada perhitungan amal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tugas kita hanya beribadah kepada Allah dengan ikhlas ya. Karena setan juga sudah berikrar ya di hadapan Allah bahwa memang saya tidak akan bisa menggoda, kata setan sendiri ya, saya tidak bisa menggoda orang-orang yang sudah mempunyai pribadi yang ikhlas. Jadi itu setan sendiri yang ngomong ya, dia tidak sanggup menggoda orang-orang yang sudah mempunyai niat yang ikhlas. Karena mungkin dari kesabaran seorang diuji sabar tapi dia ikhlas menerimanya, sudah tidak tergoda lagi oleh rayuan setan di sikon apapun. Intinya si hamba tersebut yang orang yang ikhlas itu, dia menerima dengan kesabaran, ikhlas, semua ridho karena Allah. Bagaikan kita ya, kalau ada masalah nggak perlu terlalu dipikirin yang mengakibatkan hati kita yang sakit, diri kita yang sakit. Jadi kalau udah yang pribadi yang ikhlas, sudahlah, jangan terlalu dipikirin, belajarlah mengikhlaskan, belajar sabar. Sabar memang mudah diucapkan, tapi kita belajar
menjadi orang sabar itu karena kesabaran akan meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kesabaran seseorang akan dinaikkan derajatnya kelak di akhirat menjadi penghuni surga Firdaus ya, surga paling tinggi. Daripada kita banyak mengeluh, mending kita sabar saja di setiap kondisi apapun. Karena sabar akan menjadi nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan syukur alhamdulillahirabbil alamin sama akan ditambah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang pandai bersyukur, dan Allah akan menaikkan derajat orang-orang yang sabar. Sekian dulu sahabat-sahabatku semuanya, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, khususnya untuk saya pribadi. Belajar ya, kita sabar, syukur, karena kita masih ada di dunia ini, dan dunia ini adalah tempatnya ujian kesabaran, ujian kenikmatan juga sementara, dan sabar juga sementara, semuanya sementara. Ada kalanya nanti di akhirat yang akan selama-lamanya. Kalau dapat nikmat, kita masuk surga selama-lamanya, kenikmatan akan diberikan. Tetapi kalau kita dapat azab Allah, naudzubillah ya sahabat-sahabatku, siksaan neraka yang amat sangat pedih, itu juga selama-lamanya ya. Mudah-mudahan naudzubillah sahabat-sahabatku semuanya, yuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala mumpung kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini. Karena Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya sendiri. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.